Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas 11 pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Ya, apa sih teknologi layanan jaringan? Untuk materi pertama mungkin kita akan belajar tentang komunikasi data. Ya. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari selama 2 semester. Satu semester ya? Satu semester. Yang pertama ada komunikasi data, kemudian dilanjut komunikasi data dalam jaringan. Yang ketiga oscillator. Ini oscillator udah pernah ya di kelas 1 dulu, tapi nanti di kelas 2 ini kita pelajari lebih lanjut, lebih dalam. Berikutnya ada bandwidth, throughput, delay. Ini perhitungan cukup mudah semoga. Yang kelima ada VoIP, server software, PBX server, dan yang terakhir membuat jaringan VoIP. Semoga yang 5.5, 6, 7, 8 ini masih ada waktu untuk kita bertemu sehingga bisa praktikum secara langsung. Oke, kita masuk materi yang pertama, komunikasi data. Nah, komunikasi data itu apa sih? Yang disebut dengan komunikasi data. Komunikasi data itu kan terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan data. Nah, artinya sendiri apa komunikasi? Komunikasi itu kan berbicara. Nah, ketika kalian berbicara itu kan ada informasi yang saling kalian dapatkan dari lawan bicara kalian. Ya, gitu kan? Jadi, secara arti kata komunikasi itu berarti berbicara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertukar informasi. Paham ya? Sedangkan data itu apa? Data itu adalah informasi yang dipertukarkan antar dua atau lebih perangkat. Jadi ketika kalian berbicara itu kan ada data yang kalian terima dan ada data yang kalian sampaikan. Nah, informasi yang kalian dapat dan kalian bagikan itu dinamakan data. Didapat dari mana? Ya, kalau di dalam jaringan komputer itu namanya data yang diperoleh dari dua atau lebih perangkat. Perangkatnya apa ya? Perangkat komputer. Jadi dapat didefinisikan kalau komunikasi data itu adalah pertukaran data antar dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Gampang kan? Apa itu media transmisi? Pernah kan di kelas 1 itu? Ya, media transmisi, masih ingat? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, dari sini paham ya? Selanjutnya, di dalam proses komunikasi data itu kan ada syaratnya. Dapat dikatakan komunikasinya itu berjalan dengan lancar atau tidak, data tersampaikan atau tidak itu ketika ada syaratnya atau yang dinamakan parameter. Nah, di sini kita akan bahas parameternya itu apa saja. Syaratnya itu ada apa saja ketika komunikasi data itu berlangsung. Nah, yang pertama, yang jelas pasti ada tujuan dan penerima. Itu harus benar. Kenapa? Kalau tidak benar, ya datanya tidak akan tersampaikan. Contohnya, si A ini ngirim ke si B. Ini alamatnya si B ini di desa di desa Ndoko, kecamatan Ndoko ya. Tapi si A itu ngirimkannya di kecamatan Kesamben. Berarti tujuannya itu kan tidak jelas, penerimanya salah. Otomatis datanya tidak akan tersampaikan. Paham ya?
Yang kedua, parameter yang kedua itu data tidak boleh berubah. Kenapa? Ya logikanya kalau data itu berubah, maksud dari pesannya disampaikan itu kan nggak akan diterima. Contoh, si A ini mau ngirim, "Hey, apa kabar si B?" Nah, tiba-tiba datanya berubah, "Kamu makan apa?" Jadi kan maksudnya nanya kabar, tiba-tiba data yang masuk ini, pesan yang masuk itu menanyakan yang lain. Jadi tujuannya itu, maksud tujuan informasinya dibagikan itu tidak tepat. Jadi syarat yang kedua itu data tidak boleh berubah. Oke, paham ya? Yang ketiga itu waktu pengiriman atau delay waktu pengiriman. Maksudnya apa waktu pengiriman ini? Waktu pengiriman yang dilakukan dari A ke B ini harus cepat. Contohnya, ini kita hapus dulu. Nah, ini TX, kita ibaratkan TX, ini RX. Ada data yang mau dikirimkan. Nah, ini data atau pesan message yang pertama itu kita kirimkan ke RX dengan waktu 2 second. Nah, yang si TX ini mau kirim lagi ke RX data yang kedua atau message yang kedua dengan waktu 2 second. Sama. Terus kirim lagi pesan yang ketiga. Nah, sedangkan yang ketiga ini 4 second. 4 second. Nah, 2 second, 4 second ini namanya delay. Jadi, delay itu adalah lamanya pengiriman, waktu pengiriman data atau paket. Paham ya? Nah, yang terakhir, syarat komunikasi data yang terakhir adalah jitter. Apa ini jitter? Kalau secara pengertian definisi itu adalah variasi atau selisih waktu antar kedatangan paket. Jadi ada selisih waktu antara paket pertama dengan paket yang kedua atau paket yang ketiga. Contohnya ini tadi. Paket 1 dikirimkan ke RX selama 2 second. Paket 2 dikirimkan ke RX selama 2 second. Paket yang ketiga dikirimkan ke RX selama 4 second. Nah, jitternya itu di mana? Kalau yang 2 second, 4 second itu tadi kan delay. Kalau jitter itu bisa kita peroleh dengan cara kita hitung. Kan selisih nih. Selisih jadi kita hitung. Kita umpamakan delta T1. Delta T1 sama dengan paket kedua dikurangi paket pertama. Jadi berapa? 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan berapa? 0 second. Nah, untuk jitter yang kedua, ini ada 3 data. Berarti delta T2-nya berapa? Delta T2-nya ya 4 dikurangi 2 berapa? 2 second. Nah, 0 second, 2 second ini namanya jitter atau variasi selisih waktu antar kedatangan paket. Ini kan berbeda kan? 0 second, kemudian jarak dari 2 ke 3 itu 2 second. Nah, itu yang dinamakan jitter. Paham ya? Easy? Oke. Satu lagi ada yang terlewat. Tadi delay itu harusnya waktunya harus pendek. Delay ini waktu
waktunya harus susah ya, waktu harus pendek, nggak jelas, waktunya harus pendek. Kenapa? Karena jadi ada beberapa tipe data itu yang harus dikirimkan secara cepat. Contohnya apa? Ada tipe data yang dikirimkannya harus cepat. Contohnya ada voice dan video. Data ini harus dikirimkan secara cepat, jadi delaynya itu harusnya 0. Kenapa? Delaynya nggak harus 0, tapi harus cepat, atau waktunya itu pendek, bisa 0 second atau 2 second, 1 second. Kenapa voice atau video ini harus mempunyai waktu pengiriman atau delay yang cepat? Karena dia kan voice itu apa? Suara. Video ya, video. Contohnya ketika kalian bertelepon itu kan suara kan, voice. Nah, delay pengirimannya itu misalkan 5 menit atau 10 menit atau 2 jam. Apa yang terjadi? Ya lama, bosen kan nunggunya, halo, nyampainya 2 jam kemudian. Jadi otomatis kita akan bosen lama kan. Video juga sama. Video, contohnya ketika kalian streaming YouTube. Ketika kalian misalkan ngetikkan video Blackpink gitu ya, munculnya atau loading videonya itu lama 3 jam, padahal durasi videonya itu cuma 4 menit. Nah, ini kenapa tipe data yang voice dan video ini delaynya harus cepat, karena dia itu termasuk ke dalam tipe data yang real time transmission, atau yaitu delaynya harus kecil atau cepat. Real time transmission, dapat dipaham ya? Easy. Jadi ada berapa parameter? Ada 4 parameter. Ini wajib ada. Yang pertama, tujuan atau penerima harus benar, kemudian data tidak boleh berubah, waktu pengiriman atau delaynya harus pendek, dan yang keempat, jitter. Nah, jitternya itu kalau bisa juga harus sama, misalkan 0 second, data kedua juga 0 second, ketiga juga 0 second. Itu namanya delay constant. Kalau ada perubahan, misalkan data pertama dikirim 0 second, data kedua 2 second, itu namanya delay tidak konstan. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada komponen. Jadi komponen komunikasi data itu ada 5. Kenapa sih ada komponen komunikasi data? Namanya komunikasi komunikasi data. Kita itu membuat sebuah sistem apa? Sistem bagaimana data itu bisa terkirim. Bagaimana datanya bisa terkirim, berarti ada sistem yang membentuk ya. Kalau di sebuah organisasi itu kan bisa berjalan ketika sistemnya itu baik. Nah, dari sistemnya itu kan ada beberapa kelompok-kelompok yang dia itu mendukung agar sistemnya itu berjalan dengan lancar. Nah, sama di komunikasi data itu juga seperti itu. Jadi ada sistem yang mendukung agar proses perjalanan datanya itu bisa terkirim dan berjalan dengan baik. Nah, ada berapa komponen yang membuat sistem komunikasi data? Ada 5 komponen. Yang pertama apa? Yang pertama harus ada datanya, data yang harus dikirimkan. Nah, data ini kan ada beberapa tipenya, ada tipe teks, gambar, suara, dan video. Nah, itu macam-macam tipe data yang mau dikirimkan. Komponen yang kedua ada apa?
pengirimnya harus ada atau biasa kita sebut dengan RX. Kemudian yang ketiga penerima atau TX. Nah, yang keempat yang kita bahas sebelumnya tadi adalah media transmisi. Jadi kan komunikasi data itu informasi yang didapatkan dari dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Apa saja media transmisi itu? Kalau di kelas 1 dulu kan sudah pernah dibahas ya. Media transmisi itu contohnya ada kabel to sheet pair yang kalian pernah temui mungkin UTP atau STP ya. Kemudian kalau mau pengen lebih cepat juga boleh pakai FO atau fiber optik, atau yang sekarang banyak digunakan itu menggunakan gelombang radio atau wireless. Oke, apa wireless itu? Ya, wireless ini bisa contohnya kalau perangkatnya ada access point. Selain access point apalagi? Boleh pakai satelit. Nah, satelit bisa itu 2G, 3G, 4G, 5G, sama ya, dia merupakan media transmisi. Oke, paham sampai sini? Jadi media transmisi ada macam-macam ya, ada kabel to sheet pair, fiber optik, dan gelombang radio. Selanjutnya yang terakhir, yang nggak kalah penting atau yang sangat penting, ada yang namanya protokol. Apa protokol itu? Protokol adalah secara gampangnya, kita hapus dulu ya. Jadi protokol itu secara gampangnya namanya bisa kita sebut bahasa. Protokol adalah bahasa atau aturan. Kenapa bisa seperti itu? Contohnya, si A sama si B, dia berkomunikasi. Ya, misalkan ini apa? Media transmisi. Media transmisinya menggunakan apa? UTP contohnya, pakai kabel to sheet pair berarti UTP. Ada message dari A ke B. Nah, supaya data atau informasinya itu dari A ke B bisa diterima, dia harus ada apa? Harus ada protokol. Protokolnya apa? Kalau contohnya seperti ini, bisa misalkan bahasanya harus sama. Bahasa. Misalkan si A ini orang Korea, si B orang Indonesia. Apakah bisa berjalan komunikasinya? Tidak bisa. Pesannya si A tidak tersampaikan kepada si B. Jadi syaratnya bahasanya harus sama. Kalau misalkan biar bisa dipahami, maka protokolnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau seperti itu bisa dipahami karena protokolnya sama. Paham ya? Jadi aturan atau syaratnya bahasanya harus sama. Paham ya? Jadi protokol kalau di dalam sistem komunikasi data itu perannya sangat penting. Artinya apa? Artinya protokol itu adalah bahasa atau aturan. Sehingga dapat kita simpulkan, apa sih gunanya atau definisi protokol itu? Jadi protokol adalah
aturan yang digunakan antar dua perangkat untuk berkomunikasi. Jadi aturan, namanya aturan juga harus sama. Aturannya harus sama. Contohnya aturan bahasanya kalau yang paham ya, kalau kedua-duanya pahamnya bahasa Inggris, berarti bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Easy, oke, dapat dipahami ya. Oke, yang terakhir ada aliran data atau data flow. Namanya aliran berarti mengalir. Kalau mengalir berarti ada tanda panah ya biasanya. Mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Boleh kan? Boleh. Jadi yang pertama, aliran data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Simplex. Apa sih simplex itu artinya? Simplex itu satu arah. Dari atas ke bawah saja. Nggak boleh dibalik. Pokoknya satu arah. Contohnya, nah biar mudah kita kasih contoh ya. Contohnya ini misalkan ada PC, ini monitor. Nah di PC ini ada apa biasanya? Ada keyboard. Nah di monitor ya monitor. Contohnya kalau misalkan di monitor ini tampil MS Word. Nah ketika kalian mengetikkan huruf A, maka dia akan menampilkan ke monitor sebagai huruf A. Paham ya? Diketikkan dulu baru muncul ke monitor. Nggak boleh dibalik, nggak bisa. Apakah bisa dari monitor dulu kemudian misalkan di monitor suruh menampilkan A baru diketikkan di keyboard? Nggak bisa kan? Jadi yang namanya simplex itu satu arah, tidak bisa dibalik. Paham ya? Oke, selanjutnya aliran data yang kedua dinamakan half duplex atau tengah-tengah. Jadi artinya bergantian. Maksudnya bergantian bagaimana? Jadi misalkan ini PC1 mengirimkan data, maka PC2 diam dulu, terima datanya terlebih dahulu. Setelah datanya dikirimkan, baru si komputer 2 ini boleh menyampaikan balasannya. Jadi nggak boleh dalam waktu yang bersamaan. Contohnya apa? Contohnya itu boleh pakai HT. Tahu kan ya? Yang biasanya dipakai kalau acara-acara atau security biasanya yang bawa-bawa HT. Atau handy talkie ya. Tahu kan ya handy talkie. Jadi bagaimana cara bekerjanya? Kalau handy talkie itu kan misalkan si bapak yang pertama ini main chat 1, dia ngomong hai, check, baru pesannya didengarkan sama si bapak yang kedua. Apakah bisa kalau misalkan 1 sama 1 itu main chat terus ngomong? Nggak bisa kan, harus bergantian. Baru kalau si bapak yang satu ini ngomongnya selesai, diterima nih sama si bapak yang kedua. Nah bapak yang kedua mau balas, pencet lagi baru balas ke bapak yang pertama. Jadi harus bergantian, tidak boleh dalam waktu yang sama. Paham ya? Oke, yang terakhir ada yang bertipe full duplex. Artinya apa? Artinya kalau full duplex itu bisa berkirim data secara bersamaan dalam waktu yang sama. Ya, dalam waktu yang sama bisa mengirimkan data. Contohnya apa? Apa kira-kira contohnya? Contohnya misalkan jadi
kalau si A kirim, si B juga boleh kirim. Si B kirim, si A juga boleh kirim. Contohnya apa kira-kira? Ya, bisa di jaringan apa? Oh, sorry. Jaringan komputer. Ya, jaringan komputer bisa kan? Si PC 1 ngirim data, PC 2 juga ngirim data, PC 3 juga ngirim data dalam waktu yang bersamaan, bisa kan? Bisa. Itu yang namanya komunikasi full duplex. Paham? Easy ya. Oke. Jadi aliran data itu kalau di dalam sistem komunikasi data dibagi menjadi 3. Yang pertama simplex, yaitu satu arah, nggak boleh dibalik. Yang kedua ada half duplex, ngirimnya harus bergantian, tidak boleh dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga ada full duplex. Kalau full duplex ini boleh di waktu yang sama, kirim data yang sama juga buat apa-apa. Paham ya? Oke, sudah. Terima kasih, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Tetapi semoga tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, tugasnya apa ya? Tugasnya silahkan tugasnya menyimpulkan atau mencatat dari apa yang sudah kalian dengarkan, yang kalian lihat di slide yang sudah saya jelaskan tadi. Tugas pertama. Tugas yang kedua, silahkan memberikan contoh dari aliran data yang bersifat simplex, kemudian apalagi half sama full. Berikan contohnya masing-masing 2 beserta alasannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.